welcome back with me, Sherry Jelena akan menemani kalian untuk membahas nih cerita mistis dari teman aku sendiri. Jadi ini pengalamannya dia. Jadi mereka ke rumah salah satu budayawan sepuh yang berada di Bandung Selatan. Nah, kisahnya ini tuh cukup seram menurut saya karena dia selalu langsung cerita kepada saya. Pokoknya langsung aja guys, tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, well, it's time to be serious. Waktunya gue start. Guys, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau misalnya nama-nama ini tuh aku samarkan untuk menjaga privasi dari temen aku dan beserta teman-teman yang lain. Jadi guys, salah satu temen gue, anggap aja namanya Damar. Si Damar ini mempunyai kayak tugas riset gitu, dan tugas risetnya ini dilakukan di rumah seorang budayawan sepuh di daerah tinggi Bandung Selatan gitu, kayak di atas Bandung Selatan gitu, kayak di puncaknya. Nah, kebetulan banget nih si Damar dan teman-temannya atau timnya itu pergi di malam hari untuk ke rumah si budayawan tersebut. Sepanjang dia jalan nih ya kan ke atas sama teman-temannya naik mobil, dia tuh ngelihat di sekelilingnya tuh cuma ada kebun-kebun yang kayak ya udah kebun-kebun biasa, terus hutan-hutan rimbun. Nah, dia juga hanya dibantu oleh cahaya sinar bulan dan of course lampunya dia itu. Walaupun sebenarnya kata dia pada saat itu lampu mobilnya tuh nggak terlalu terang gitu loh. Jadi jalanannya udah gelap, cuma gara-gara terang gara-gara bulan dan bintang-bintang, kanan kirinya kebun, pohon-pohon rimbun, tetaplah dia berjalan gitu kan. Nah, desanya ini yang aku sebutin tadi itu berada di atas Bandung Selatan, tapi desanya aku samarkan, nggak aku sebut lokasinya di mana. Nah, tempat ini tuh masih banget melekat dengan histori-histori dari kolonial Belanda, which is ya masih melekat banget tuh ya kan, vibes Belandanya di daerah Bandung. Emang ya nggak sih Bandung-Bandung dalam-dalam gitu biasanya masih lah ada kaitan erat dengan histori Belanda. Nah, kan si Damar dan kawan-kawanan ini baru pertama kali nih ke tempat itu ya kan. Katanya kalau misalnya di siang hari tuh desa ini tuh bener-bener eksotis, bener-bener pemandangannya luar biasa keren. Tapi sebenarnya di malam hari juga keren, tapi kerennya tuh beda gitu ya. Hawa-hawanya juga beda. Karena si Damar ini bilang pas malam-malam tuh dia ngerasain hawa yang beda gitu. It's different between siang sama malamnya gitu. Nah, dalam perjalanan ini tuh mereka cuma ngedenger suara-suara kayak serangga kayak jangkrik di malam hari. Terus katanya juga hawa-hawanya bener-bener dingin. Mengingat lagi itu kan naik ke atas ya dan daerah Bandung. Jadi ya cukup dingin. Terus kabut juga bener-bener kabut. Sampai pada akhirnya mereka sampai kayak ada gapura desa gitu. Nah, di dekat gapura desanya tuh kayak ada gazebo warga, gazebo milik warga gitu. Jadi mereka, Damar dan juga kawan-kawannya memutuskan untuk beristirahat di situ. Nah, pada saat yaudah mereka kayak istirahat aja gitu kan. Pada saat di gazebo, yaudah si Damar dan temennya kita panggil aja namanya Reja ya, namanya Reja. Nah, si Reja sama Damar ini lagi kayak santai, sebat-sebat santuy, ngerokok gitu kan. Suasana di situ kan kabut ya guys. Tiba-tiba nih mereka ngeliatlah sekeliling tempat itu kayak ada apa gitu kan. Nah, mereka nggak sengaja ngelihat ada satu rumah, bener-bener satu rumah doang yang cukup besar, yang dilihat tuh dari kabut gitu loh, kayak samar-samar. Terus habis itu si Reza ngomong gini ke Damar, Cok, lu lihat nggak sih ada rumah di situ? Dia nanya lah ke Damar. Damar kayak mana gitu, di mana? Itu tuh di situ loh. Nah, ditunjuklah sama si Reza ya kan. Damar pun ngelihat ke arah sana dan bener ada rumah gitu loh, ada rumah yang cukup besar di sana. Nah, di rumah itu kan ada jendela, ya pasti di rumah-rumah ada jendela dong. Nah, jendelanya ini cukup ya besar karena rumahnya, mengingat lagi rumahnya cukup besar juga kan. Si Reja ini nih, yang tadinya kayak gimana ya ngeliat rumahnya, dia tegesin lagi, dia kayak ngelihat ada sosok putih guys di situ. Kalian tahu apa? Ya pokoknya si Reja ngomong dulu nih ke si Damar. Anjir, itu ada putih-putih gitu kan. Langsung lah si Damar ini refleks buat ngeliat dan ngetegesin lagi dong. Pas si Damar sama Reja lihat ya, itu ternyata sosok pocong yang sedang menatap mereka dengan tatapan tajam dan juga kulitnya tuh warnanya kayak gelap gitu. Bener-bener kaget lah mereka kan, langsung tatap-tatapan langsung kabur. Bener-bener nggak kabur sih, tapi lebih ke arah ngibrit, langsung ngajak temen-temennya buat kayak ayo kita langsung aja deh ke rumah
Aki, ayolah. Langsung bergegas mereka, karena mereka langsung kayak ketakutan total, bener-bener ketakutan banget karena ngeliat, ya kalian bayangin aja deh, kalian lagi di desa begitu, ngeliat rumah, dalam rumahnya ada pocong, siapa yang nggak takut gitu kan. Akhirnya si Damar dan kawan-kawan ini melanjutkan perjalanan mereka ke rumah si Aki. Nah, kebetulan banget si Aki tuh udah menunggu mereka di sana. Jadi pas mereka sampai, disambut lah sama si Aki ini kan, kayak halo gitu kan, assalamualaikum. Mereka dengan tergesa-gesa, dengan muka ketakutan kayak assalamualaikum Ki, salim lah mereka. Disuruh duduk lah sama si Aki ini. Nah si Aki ini kayak punya anak gitu loh, jadi Aki minta ke anaknya buat bikinin minum buat Damar dan kawan-kawan. Nah si Aki ini tuh kayak ngeh gitu loh, nih Damar dan teman-temannya kenapa pada ketakutan gitu loh, kayak gimana sih ekspresi orang ketakutan gitu. Terus Aki nanya ke Damar, loh kalian kenapa gitu kan. Terus si Damar ini ngomong kayak nggak apa-apa Ki gitu kan. Terus si Aki nanya lagi, serius nggak apa-apa. Barulah si Damar ini cerita ke Aki. Dia ceritain pokoknya perjalanan dia ngeliat rumah lumayan besar di sana, cuma 1 biji doang, ada jendela. Dan abis itu si Damar nih ngomong, kita cuma ngeliat sesuatu kok sekelibet aja gitu. Aki bilang, oh rumah di situ. Kalian ngeliat pocong ya? Wah, terkaget-kaget lah Reja, Damar, and the gang gitu kan kayak. Ya iya Ki gitu kan, langsung dijawab lah sama Reja gitu kan. Iya Ki, tadi kita ngelihat pocong bentukannya gini, blablabla, dijelasinnya dia. Kalian tahu Akinya cuma kayak gimana? Oh iya, emang orang-orang sini udah pada tahu kok tentang rumah itu. Langsung lah kan si Aki ternyata udah punya banyak cerita tentang rumah itu. Nah minumlah si Damar dan kawan-kawan ya kan minuman yang dikasih sama anaknya si Aki ini. Terus berceritalah Aki ngomong ke Damar kalau misalnya emang betul di situ tuh rumah bekas dari satu keluarga yang kepala keluarganya namanya Pak Sura. Nah Pak Sura ini tuh kayak dia tuh bener-bener pembisnis yang bener-bener ajib gitu loh, kayak bener-bener kaya raya gitu, sampai akhirnya dia kayak mulai menurun sampai akhirnya bangkrut. Nah pada saat itu si Pak Sura ini didengar bahwa dia tuh melakukan pesugihan, pokoknya yang kayak hal-hal berkaitan dengan jin gitu, iblis. Nah si Aki ini ngomong juga kalau misalnya gak lama setelah itu si Pak Sura ini mati, meninggal dunia. Tapi setelah itu datang lagi nih kabar ternyata Pak Sura ini mati suri. Padahal gak mati suri guys, itu adalah pocong yang dilihat mereka tadi, itu adalah Pak Suranya. Well, wow gitu kan. Nah terdengarlah kabar bahwa si Pak Sura ini mati suri guys. Tapi padahal yang bangun lagi itu adalah pocong ya, pocongnya bukan Pak Suranya. Sampai-sampai nih keluarganya itu sebenarnya belum tahu kalau misalnya si Pak Sura ini mati suri gitu loh. Padahal sebenarnya hidup itu adalah pocongnya ya kan. Nah kisah yang tadi si Aki ini ceritakan itu membuat Damar and the gang tertarik banget gitu loh, kayak bener-bener. Padahal mereka takut sih sebenarnya, emang kurang ajarnya Damar ini. Lanjut lah ya kan. Rumah itu disebut rumah pocong hitam. Nah habis itu rumah ini tuh bener-bener udah melegenda di wilayah itu guys, karena dikenal dengan apa ya, energi-energi yang kurang baik dan juga penampakan-penampakan dari si pocong itu. Nah keesokan harinya Damar and the gang ini mengunjungi rumah tersebut guys. Nah sampailah mereka di situ kan. Tujuan mereka tuh mereka ingin mencari tahu lebih informasi tentang rumah itu. Padahal sebenarnya gue juga nggak tahu nih Damar nih iseng-iseng gimana nih, ajar nih orang. Nah sesampainya mereka di sana mereka ketemu salah satu narasumber, dan narasumbernya ini adalah penjaga kebun dari rumah Pak Sura itu. Rumah pocong hitam itu. Nah sebut aja si tukang kebun ini adalah Pak Sarno. Nah Pak Sarno ini emang orang asli sana, dan juga dia emang udah tinggal cukup enggak sih sebenarnya dari lahir juga dia udah tinggal situ sebenarnya, jadi udah jadi warga di wilayah itu. Dan juga dia pekerjaan sehari-harinya emang jadi tukang kebun aja. Si Pak Sarno ini juga bilang kalau misalnya emang dia tuh tukang kebun di rumah besar itu, tapi dia kan tahu ya kan kisah-kisahnya. Jadi dia bilang katanya dia tuh bapak ini tuh dulu kaya, cuma terjadi peristiwa yang di luar nalar di mana bisnisnya bapak ini tuh tiba-tiba bangkrut secara tiba-tiba. Nah pas di sana si Damar ketemu dong sama Pak Sarno ini, kayak assalamualaikum Pak, ditanya-tanya lah gitu kan. Pak ini kenapa kok bapak bisa sendiri doang di sini, atau kayak Pak ini rumah kenapa sih gitu kan. Nah si Pak Sarno ini bilang, oh iya saya bekerja di sini jadi tukang kebun sampai pas bos saya bangkrut, keluarganya pindah ke Jakarta gitu, jadi saya tinggal sendiri di sini, satu-satunya pekerja yang masih dipekerjakan di rumah ini, kata
keluarganya si Pak Sarno sampai sekarang gitu. Nah, menurut kesaksian dari Pak Sarno ini, pemilik rumah atau Pak Sura ini tuh sebenarnya orangnya sangat baik, bener-bener dermawan. Dia tuh suka ngerangkul-rangkul orang, sampai dia tuh suka banget ngerangkul kepala-kepala rumah tangga di desa ini buat bekerja di dia gitu loh. Dia juga orangnya dermawan dan dia tuh sangat disegani di wilayah ini. Namun semuanya tuh berubah pas si Pak Sarno ini tuh udah mulai mengalami krisis di bisnisnya ini, dan juga kayak udah mulai buat warga resah gitu loh, karena banyak banget peristiwa yang janggal yang terjadi di daerah rumahnya dia gitu, di sekitaran rumahnya, mulai dari pekerjanya yang hilang sampai mantan-mantan pekerjanya yang tewas secara logically gak wajar gitu loh. Nah, berdasarkan dari keluarga mantan pekerja yang tewas, sebelum mereka ditinggalkan oleh si mantan pekerja ini, si orang ini tuh selalu memberikan tanda-tanda yang ganjil gitu sebelum ya akhirnya jatuh sakit atau apa dan merenggut nyawa si keluarganya ini gitu kan. Jadi kayak semuanya sama gitu loh, tanda-tanda ganjilnya itu ternyata sama. Misalnya keluarga A, ternyata anaknya kerja di situ, mantan pekerja di situ. Ya udah sama kayak keluarga B, sama gitu loh, apa namanya, tanda-tanda ganjilnya sebelum mereka pergi gitu. Nah, setelah Pak Sarno ini cerita, dia akhirnya bilang ke Damar and the gang kalau misalnya dia menyebutkan satu nama sambil bergetar gitu loh, terus kayak deg-degan gitu loh, kayak apa ya, merasa takut gitu loh pas nyebut namanya. Dia bilang nama pemilik rumah ini adalah Pak Sura. Dia langsung menelan ludah gitu pas kayak ngomong. Damar bilang katanya berdeg-degan kali dia ngomong nama Pak Sura, kayak cuma Pak Sura, Pak Sura, kayak itu, takutan gitu loh guys. Nah, katanya si Damar ini pas dia ngelihat Pak Sarno cerita, dia tiba-tiba suddenly abis ngomong nama Pak Sura ini, tiba-tiba matanya itu kelihatan kayak dia lagi nginget memorinya dia kembali lagi ke masa-masa itu, dimana yang harusnya tempat rumah itu menjadi sumber rezeki banyak untuk banyak orang, menjadi teror yang cukup-cukup menakutkan warga-warga setempat. Nah, hingga rumah ini dijuluki sebagai rumah pocong Sura. Nah, Pak Sarno ini juga bilang kalau misalnya banyak banget warga di sekitar sini tuh yang ngelihat pocong yang bener-bener karena tuh udah hitam, kulitnya kayak kebakar gitu loh, kayak mukanya hancur gitu, terus banyak keluar belatung. Sampai si Damar ini pas dengerin ceritanya Pak Sarno secara real gitu, dia dan teman-temannya kayak pengen mual, kayak muntah gitu, karena mereka ngebayangin gitu kan, bener-bener katanya jelek banget. Dan si Pak Sarno ini ceritanya juga penuh dengan apa ya, emosi gitu loh pas cerita ini pocongnya bentukannya begini bla 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 bla, sampai akhirnya Damar dan teman-temannya pengen muntah. Nah, dari sinilah Pak Sarno mulai bercerita gitu ya guys. Ini part paling seru menurut aku ya guys ya, ceritanya Pak Sarno. Oke, diajaklah Damar dan kawan-kawannya tuh buat duduk di terasnya rumah Pak Sarno. Nah, Pak Sarno cerita nih, katanya pada tahun 2014 tiba-tiba tuh ada mobil off-road edisi terbaru warna hitam parkir di depan rumah ini, which is rumah ini kan udah kosong banget ya, kenapa tiba-tiba ada mobil yang tiba-tiba menepi dan parkir di depan rumahnya almarhum Pak Sura. Disamperinnya lah kan mobil hitam itu sama Pak Sarno. Samper dia ngelihat ada 2 perempuan dan juga 1 laki-laki, dan ternyata pas ditanya 3 orang itu merupakan keluarga dari almarhum Pak Sura itu. Yang cowok ternyata adik laki-lakinya si Pak Sura. Nah, kita panggil aja nama istrinya ini adalah Rita dan nama suaminya adalah Abdul, beserta 1 anak itu adalah Mira. Mira itu adalah anak dari pasangan suami istri yang tadi yang aku sebutkan. Terus kaget lah si Pak Sarno ini. Dateng nih keluarganya kan akhirnya. Setelah lama rumah ini dibiarkan kosong gitu kan, datang dia. Nah, pas disamperin Pak Sarno ini dengar si Bu Rita ini ngomong kayak, padahal rumah kayak gini, tanah kayak gini, jalan akses kayak gini, kenapa rumah ini susah banget ya buat dijual? Terusnya si Rita, tiba-tiba anaknya ngomong gitu kan, Bu baru sampai loh, apaan sih gitu loh. Nah, si Pak Abdul ini akhirnya ketemukan sama Pak Sarno. Ditanyalah, Pak Sarno, apa kabar gitu kan, kenalin ini istri saya dan ini anak saya gitu kan.
dulu masih di perut mamahnya, belum ketemu Pak Sarno, udah segede ini gitu, basa-basi lah mereka gitu. Nah udah cukup lama basa-basi di luar, akhirnya Pak Abdul ini dan Pak Sarno pergi ke dalam rumahnya. Nah pas lagi diajak masuk nih sama Pak Sarno ngomong gini, ayo silakan, ayo kita masuk aja yuk. Kebetulan tadi pagi baru saya bersih, pas dia buka pintu rumahnya berantakan lagi. Kaget lah si Pak Sarno ini. Tadi gue udah bersihin pagi-pagi, kok berantakan lagi. Mulai itu kan hal-hal janggal terjadi. Nah ibu-ibu bawel ini akhirnya ngomong gitu kan, aduh kotor banget gitu, kenapa gak pernah dibersihin sih? Terus si Pak Sarno ini ngomong, iya bu ntar saya bersihin lagi. Enggak kok, tadi pagi tuh udah saya bersihin loh, udah bersih. Tiba-tiba kotor lagi, entah berantakan rumahnya, nggak tahu kenapa. Nah si Rita dan suaminya pun membawa koper mereka dan bergegas untuk masuk kamar berberes-beres gitu. Tapi anaknya ini enggak, anaknya nggak ikut. Nah pada saat itu juga waktunya udah menjelang maghrib guys. Tapi si Mira ini tuh kayak foto-foto dulu di dekat-dekat kebun situ, kayak menurut dia estetik mungkinnya bagus atau segala macam. Udah nih dia masuk ke dalam rumah, dia ngeliat-liat dulu nih foto-foto kakeknya gitu kan, almarhum kakeknya. Dilihat-lihatnya, terus ada kayak semacam alat pemutar musik gitu loh, yang musik piring gitu. Dilihat lah sama dia si Mira ini. Tiba-tiba entah apa yang ada di pikirannya Mira, disetelnya lah itu lagu ya kan. Mira tuh udah kayak masih setel, dia udah kayak enjoy sama lagunya, tapi dia nggak nyadar kalau misalnya lagu itu tuh liriknya tuh di situ-situ aja. Dan lirik-liriknya itu berkata, aku berserah pasrah, peluklah aku, menyatu bersama setiap irama yang memanggil diriku sepenuhnya milikmu, wahai jiwa yang abadi. Nah putaran lagu itu seketika didengar oleh Pak Sarno ini yang lagi bantuin beberes-beres itu, pokoknya beres-beres rumahnya pula. Datanglah dia gitu kan, dia langsung inget kalau misalnya lagu itu tuh dia tahu cerita kelam dari lagu itu, terutama yang berhubungan dengan Pak Sarno. Langsung lah dia kan bergegas jalan gitu ke si arah Mira nih, ke arah si Mira ini kan. Tatap-tatapan lah si Pak Sarno dengan Mira ini kayak. Seketika Pak Sarno langsung matiin tuh lagu, dia langsung ngomong gini, ini rusak kok disetel. Dia ngomong gitu kan ke Mira, Mira kaget. Nah setelah itu si Pak Sarno ini diajakin lah sama Pak Abdul buat ngobrol-ngobrol gitu, duduk di meja bareng-bareng. Nah pas mereka udah ngumpul, si Pak Abdul, Rita dan juga Mira ini duduklah gitu kan bareng-bareng. Tiba-tiba si Pak Sarno itu duduknya di meja makan dan hari pun udah mulai malam gitu ya guys ya. Nah udahlah si Pak Abdul ini ngomong ke Pak Sarno, Pak udah ya rumah ini mau saya jual aja gitu, tapi boleh nggak tolong cariin dong berkas-berkasnya gitu kan. Terus abis itu si Pak Sarno kayak kaget gitu, kayak really? Nah terus abis itu Pak Sarno ngomong, Pak emang anak pertama dari Pak Sarno udah tahu soal ini? Nah istrinya si Rita langsung kan, namanya juga ibu-ibu gila warisan, dia langsung gini, udah nggak apa-apa, keluarga yang lain juga pada setuju kok, udah Pak boleh tolong cariin nggak surat-surat tanahnya gitu loh, mau dijual soalnya. Terus kata Pak Sarno gini, aduh Bu di sini juga nggak ada gitu kan. Terus kata Bu Rita, nyolot nih, dia ngotot, dia bilang nggak ada, pasti ada lah di sini, soalnya di Jakarta juga nggak ada loh surat tanahnya. Padahal guys, si Pak Sarno ini tuh udah tahu sebenarnya, kayak dia tuh diamanahin sama almarhum Pak Sura buat nge-keep rumah ini, tanah ini biar nggak dijual oleh siapapun itu berdasarkan warisan or anything like that. Nah makanya Pak Sarno ini tuh ngelak terus, dia tuh ngejaga amanahnya dari Pak Sura. Udah nih, udah berdebat mereka ya kan, ya udah nggak ada jalan tengah, nanti kita cari lagi gitu kan. Lapar kan mereka, ya udah diajaklah makan. Pak Sarno ngomong, oke Bu, Pak saya mau pamit dulu ya gitu kan. Kebetulan rumahnya kan deket nih si Pak Sarno ini. Tiba-tiba pas dia mau pamit, tarik lah tangannya itu kan, dia bisa ditahan gitu loh, ditahan sama Pak Abdul. Dia bilang, Pak udah malam ini Bapak nginep di sini aja, kita juga nggak lama kok nginepnya di sini, lagi pula kan kita juga butuh orang buat ngebantu-bantu kita juga apa namanya udah lama nggak di sini gitu, alasannya begitu. Udah nih, udara makin dingin kata Pak Sarno, lewat ventilasi gitu. Pokoknya udah hari menjelang malam, tiba-tiba gorden dari arah meja makannya itu kayak udah mulai kebuka sendiri, entah karena angin, entah karena apa, padahal nggak ada angin sih sebenarnya di situ kata Pak Sarno. Terus engsel gorden itu kayak gerak-gerak sendiri. Langsung lah Pak Sarno tuh udah kayak feeling nih,
Oke lah kalau kayak gitu. Udah cukup lama lah ngobrol-ngobrol, akhirnya yaudah Pak, Bapak tinggal di kamar belakang aja ya. Kayak ada, mereka tuh kayak ada gubuk rumah kecil gitu di belakang rumah besarnya gitu. Kalian tahu lah ya, pasti kebayang dong kayak rumah besar belakangnya ada rumah kecilnya gitu. Nah disitulah adalah tempat yang akan ditinggalkan oleh Pak Sarno. Udah deh, dia pamit say good night gitu. Tiba-tiba pas dia keluar, kerasa tuh seluruh badannya ada angin gitu kayak zoom. Pas dia jalan di dekat pohon, ada sebelah kirinya ada pohon gitu. Dia ngelihat dari ekor mata itu ada sosok bobot yang berbadannya tinggi besar gitu. Kayak natep dia gitu. Mungkin Pak Sarno ini juga ngerasa kayaknya marah deh dia sama gue gitu. Si Pak Sarno ngomong gini, ampun Tuhan, saya cuma menjalankan tugas saya, cuma jadi tukang kebun biasa, anak bapak kesini gitu. Ini tuh ceritanya semua masih panjang banget, kayak seru banget, kisah nyata, dan juga ini cukup horor menurut gue. Masih banyak sebenarnya teror-teror yang lain di cerita sambungannya, jadi gue bakal taruh cerita ini part 2, oke? Ditunggu ya part 2-nya. I'll see you guys on the part 2. Bye.